Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amar Maulana dengan rekan saya Rasta ingin menjelaskan tentang algoritma penjadwalan CPU. Apa itu penjadwalan CPU? Penjadwalan berkaitan dengan permasalahan memutuskan proses mana yang akan dilaksanakan dalam suatu sistem. Proses yang belum mendapat jatah alokasi dari CPU akan mengantri di ready queue. Penjadwalan CPU adalah permasalahan menentukan proses mana pada ready queue yang dialokasikan ke CPU. Adapun algoritma yang akan dibahas adalah FCVS atau first come first serve dan SJF, shortest job first. Yang pertama FCVS, yaitu first come first serve, adalah algoritma paling sederhana dengan menggunakan algoritma proses yang telah terlebih dahulu yang akan dieksekusi. Rata-rata waktu tunggu atau average waiting time cukup tinggi. Dan kekurangannya, waiting time rata-ratanya cukup lama. Terjadinya convoy effect, yaitu proses menunggu lama untuk menunggu satu proses besar yang sedang dieksekusi oleh CPU. Algoritma ini juga menerapkan konsep non-preemptive, yaitu setiap proses yang sedang dieksekusi oleh CPU tidak dapat diinterrupt oleh proses yang lain. FCVS itu contohnya, misalnya ada proses dan burst time. Prosesnya itu P0 dan burst time-nya itu 10. P1-nya 5, P2-nya 6, P3-nya 4. Gantt chart-nya yaitu ada di gambar. Secara umum, rumus untuk menghitung menghitung waiting time adalah T waiting sama dengan Tn dikurang T start dikurang T burst time. Waiting time untuk P0 sama dengan 0 ms, P1 sama dengan 10 ms, P2 sama dengan 15 ms, P3 sama dengan 21 ms. Average time 0 ditambah 10 ditambah 15 tambah 21 dan dibagi 4, yaitu sama dengan 11,5 ms. Ya, selanjutnya Rasta. Terima kasih Amar sudah menjelaskan proses algoritma FCVS. Nah, di sini saya akan melanjutkan algoritma scheduling CPU yang kedua, yaitu SJF atau shortest job first. Nah, algoritma SJF ini algoritma yang akan mengambil proses dengan CPU burst yang paling singkat, dan proses yang paling singkat itu akan dieksekusi lebih dulu daripada proses yang memiliki burst time yang lebih lama. Nah, di sini algoritma ini digunakan ketika CPU bebas proses yang punya waktu terpendek untuk menyelesaikannya mendapat prioritas. Nah, algoritma SJF ini memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama itu susahnya untuk memprediksi burst time proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Nah, yang kedua ini, proses yang memiliki burst time lebih besar otomatis akan memiliki waiting time juga lebih besar, karena yang dieksekusi terlebih dahulu adalah proses dengan burst time yang lebih kecil. Nah, di sini SJF itu bisa dibagi menjadi dua skema atau dua ya. Yang pertama itu ada non-preemptive dan preemptive. Non-preemptive itu apa sih? Non-preemptive itu bila CPU menerima proses, maka proses tersebut tidak akan bisa diinterrupt atau tidak akan ditunda sampai CPU burst-nya selesai. Yang kedua, ada preemptive. Nah, preemptive itu jika proses baru datang dengan panjang CPU burst yang lebih pendek daripada sisa waktu proses CPU burst yang dieksekusi, maka proses yang sedang berjalan akan diinterrupt atau ditunda dan diganti dengan proses yang baru. Nah, teman-teman, di sini ada contohnya untuk lebih jelas lagi. Di sini itu contoh yang pertama untuk yang non preemptive. Nah, di sini ada tabelnya untuk 4 proses
dan memiliki arrival time yang berbeda dengan burst time juga berbeda. Nah, di sini proses 0 memiliki arrival time yang 0 milisecond dan burst time-nya 10. Proses 1 arrival time 1 milisecond dan burst time-nya 5. Proses 2 arrival time-nya 2, burst time-nya 6. Proses 3 waktu arrival time-nya 4 milisecond dan burst time-nya 4. Nah, di sini karena P0 walaupun di sini burst time-nya lebih besar dibandingkan proses yang lain, di proses terlebih dahulu. Kenapa? Karena di sini arrival time-nya lebih dulu daripada proses yang lainnya. Maka di sini jalankan dulu sampai selesai. Karena di sini non preemptif, maka tidak akan bisa diinterrupt. Walaupun CPU proses yang lain juga lebih kecil burst time-nya daripada yang P0 ini. Yang P0 diselesaikan dulu. Nah, di sini di 10 milisecond ini diselesainya proses 1, 2, 3 sudah datang nih. Nah, selanjutnya algoritma ini akan memilih yang mana sih yang burst time-nya lebih kecil. Dan ternyata di sini burst time lebih kecil itu proses 3. Proses 3 maka dijalankan dulu sampai selesai. Lalu proses 1 dan sampai proses 2 sampai selesai. Nah, untuk menghitung waiting time-nya sendiri tidak jauh beda dari FCFS. Tapi yang bedanya itu di sini ada yang berbeda ya. Yang berbeda itu kita juga harus menghitung pengaruh dari arrival time-nya. Bisa lihatnya contohnya di sini P0 dan tetap 0 karena datangnya paling awal. Nah, di sini P1 13, padahal di sininya 14. Mengapa 13? Karena di sini 14 milisecond dikurangi dengan waktu datangnya atau arrival time-nya yang 1 milisecond tadi. 14 dikurangi 1 maka menghasilkan 13 milisecond. Begitu juga dengan proses 2, di sini 17, padahal di sini 19 milisecond. Nah, 17 ini dapat didapatkan dari 19 milisecond ini dikurangi dengan waktu arrival time-nya, waktu datangnya, yang akan menghasilkan 17. Dan begitu juga dengan proses 3, 10 dikurangi 4 sampai 6. Untuk menghitung average waiting time-nya sendiri sama ya seperti FCFS. Di sini jumlah waiting time-nya di jumlah waiting time-nya dari P0, P1, P2 dan P3 dibagi dengan jumlah proses yang ada. Di sini 0 ditambah 13 ditambah 17 tambah 6 dibagi 4 karena di sini prosesnya ada 4 yang akan menghasilkan average waiting time-nya adalah 9 milisecond. Nah, selanjutnya ada contoh preemptive, SJF preemptive. Di sini contohnya sama seperti yang tadi ya, 4 proses, arrival time yang berbeda dan juga burst time yang berbeda. Di sini untuk Gantt chart-nya ada yang berbeda nih. P0 di sini, tetapi di sini juga ada P0. Nah, mengapa begitu? Karena seperti ada preemptive itu adalah proses CPU yang bisa diinterrupt jika ada proses burst time-nya yang lebih kecil untuk SJF ini. Maka di sini akan arrival time-nya lebih dulu, P0 lebih dulu, maka di proses dulu yang P0. Nah, ketika di 1 milisecond ini datanglah proses 1 dengan burst time lebih kecil daripada proses 0. 10 lebih kecil dari 5. Nah, di sini itu maka proses 1 akan diprioritaskan dulu. Maka proses itu diselesaikan. Nah, di 2 milisecond proses 2 datang nih. Tetapi nggak dieksekusi terlebih dahulu karena P2 itu lebih besar burst time-nya daripada P1 ini, sisa P1 ini. Nah, di 4 milisecond juga datang nih P3 dengan burst time-nya 4, tapi tidak dieksekusikan terlebih dahulu karena sisa dari P1 ini memiliki tinggal sisa 2 milisecond lagi burst time-nya. Maka P1 diselesaikan dulu nih. Proses 1 selesai, maka dilanjutkan seperti tadi proses 3 dijalankan karena proses 3 itu lebih kecil daripada proses 2 dan juga sisa dari proses 0 yang memiliki sisa burst time 9 milisecond.
proses 3 selesai, dilanjutkan kembali nih ke P2. P2 itu 6 milisecond ya burst time-nya, lebih kecil daripada sisa burst time P0. P2 selesai, lalu proses 0 dilanjutkan kembali dengan sisa 9 milisecond. Nah, untuk menghitung waiting time-nya sendiri, di sini ada pengaruh arrival time juga sama seperti tadi. Untuk P0 ini 15 milisecond. Kenapa 15 milisecond? Padahal di sininya 0. Kenapa tidak ditulis 0? Karena di sini itu proses 0-nya ditunda dulu atau di-interrupt dulu. Nah, di-interrupt tadi itu, maka proses 0 itu akan menunggu kembali selama 15 milisecond untuk dilanjutkan kembali prosesnya lagi dilanjutkan kembali. Maka di sini ditulis 16 dikurangi 1, maka otomatis ini 15 milisecond. Dan di sini 1 sama dengan 0 milisecond waiting time-nya. Karena otomatis 1 dikurangi dengan 1 sama dengan 0. P2 10 dikurangi 2 sama dengan 8, dan P3 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Untuk menghitung overhead waiting time juga sama seperti yang non preemptif ya. Waiting time P0, P1, P2, dan P3 dibagi dengan jumlah proses. Ini 15 tambah 0, tambah 8, tambah 2, dan dibagi 4. Dia akan menghasilkan 6,25 milisecond. Mungkin apa sih yang bisa kita simpulkan daripada video ini? FCFS itu algoritma yang paling sederhana ya, yang paling bisa dibilang paling banyak digunakan. Tetapi dengan menggunakan FCFS ini, waiting time juga akan lebih besar. Nah, kenapa tidak menggunakan SJF? SJF itu bisa digunakan, waiting time-nya lebih kecil, bisa dibilang lebih efisien lah. Tapi tidak banyak digunakan karena lebih rumit untuk menghitung proses sisanya, proses selanjutnya yang memiliki burst time yang paling kecil, karena membutuhkan algoritma yang lumayan kompleks lah. Mungkin segitu yang dapat kami dari kelompok 2 sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau ketidaktepatan informasi yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.